apa yang langsung dirasakan? Ya pertama-tama lucu juga ya, orang paling kaya di dunia bisa ada ini power outage ya. Tapi mengetahui dia itu bisa benar tuh. Dan udah wawancara pakai Zoom, ada power outage pula. Jadi benar-benar mesti dibawa santai sama banyak berkelakar, kalau enggak ini juga. Tapi saya lihat dia kelihatannya moodnya bagus dan kayaknya apresiasi tuh dikasih batik bomba dari Sulteng. Ide itu keluar baru 5 hari yang lalu untuk dipakai di sini di Bali. Tapi begitu 3 hari yang lalu tidak berangkat, ya mau mesti dikirim. Jadi batik itu batik yang paling banyak travel dalam 3 hari terakhir, 15.000 kilo itu. Ya. Bisa diceritakan di balik layar dari upaya untuk mengundang Elon Musk ke G20 Summit. Ya kita kan secara negara butuh juga branding. Paling tidak ya kalau kita lihat Elon Musk itu kan salah satu pengusaha yang top tapi juga brandnya besar. Jadi kalau bisa dia datang apalagi investasi kan luar biasa. Jadi waktu sekitar bulan 4 saya bersama rombongan pemerintah dalam hal itu Menko Maritim Investasi ikut meyakinkan Elon untuk intinya ke B20. Jadi itu pertama kali kita bertemu berbincang-bincang dan saya memberikan alasan kenapa bagus buat kita tapi bagus buat dia juga. Buat investasi, bukan hanya Indonesia, ASEAN, bukan saja buat bahan baterai tapi bisa buat mobil dan lain-lain. Lalu lanjut lagi bertemu di tempat namanya Boca Chica, itu tempat peluncuran SpaceX, namanya Starbase. Habis itu kita diskusi lagi, mengatakan you mesti bicara, datang, karena banyak orang Indonesia yang pengen jadi kayak you, kayak Elon. Nah, dan dia juga mulanya kan dari South Africa, jadi bukan negara-negara yang langsung jadi, berkembang juga. Dan yang terakhir, saya juga ngelihat pada saat itu untuk mengundang Elon menjadi Internal Advocacy Caucus, yang artinya kayak Badan Penasehat B20. Nah, dua-duanya disetujui, cuma sayangnya 3 hari yang lalu tidak bisa hadir, tapi saya lihat semangatnya masih sama. Apakah Mas Anin pengen jadi seperti Elon Musk? Saya rasa kebalikan, Elon Musk pengen jadi kayak saya. Kenapa? Karena dia mulainya dengan electric vehicle, tapi masuk ke media. Kalau saya dari media, pengen jadi kayak dia. Electric vehicle, bercanda. Apa tolok ukur sukses dari G20 Summit ini menurut Mas Anin sebagai Ketua Dewan Pimpinan KAI? Nomor 1, saya lihat Pak Presiden ini kan jelas. B20 fokusnya di B, bisnis. Jadi mesti menghasilkan sesuatu yang konkret. Kenapa? Karena memang beliau menyampaikan tahun ini ada 1.200 triliun harus masuk pada 1,5 tahun sebelum tahun pemilu. Nah, jadi mesti kerja keras. Nah, B20 ini adalah ajangnya. Jadi istilahnya kalau kita mau coba menangkap ikan, ya ini 20 yang mewakilkan 80% dari ekonomi dunia. Disinilah. Dan itu nomor 1 tolak ukurnya. Yang kedua tentunya dari sisi brandingnya. Dengan banyaknya 2.000 plus orang datang dari 65 negara itu besar. Selamat kepada Pak Arsyad, Bu Shinta ya. Dan juga yang ketiga, saya ngeliatnya dari sisi ini, berapa banyak learning bisa didapat di sini. Ini ilmu-ilmu baru ini banyak sekali, terutama saya lihat dari sisi life science atau ilmu hayati, dan yang kedua mengenai isu dekarbonisasi ini. Tapi bukan hanya dekarbonisasi seperti kita bicara di COP27 untuk isunya saja, tapi bagaimana pemecahannya, di mana Indonesia bisa menjadi pemain lah. Kan itu tadi saya bicara untuk bilang bahwa Indonesia ini pengen jadi electro state. Kalau dulu kan petro state karena punya banyak petroleum. Nah, saya rasa kalau itu bisa jalan bagus juga sih. Nilai tambahnya besar. Pertanyaan terakhir. Selama perjalanan G20 bertemu dengan banyak tokoh bisnis dan 2 hari ini G20 Summit, apa lesson learned yang akan diterapkan oleh bisnis yang dipimpin oleh Mas Anin? Kalau saya tuh gampang sekali arah ke depan. Kenapa? Karena 85% dari bisnis hari ini adalah hydrocarbon. Jadi artinya yang menghasilkan karbon dioksida. Jadi arah jelas. Ya jangan yang itu, yang lain. Nah, tapi sekarang how-nya, caranya. Nah, kita udah ngelihat caranya kayaknya masuk dari elektrifikasi, misalnya dengan bus listrik dan lain-lain. Tapi ujungnya bagaimana memproses
bahan pembuat baterai untuk dipakai secara global, tapi dengan cara renewable energy. Jadi saya bisa ngebayangin menarik sekali kalau grup bisa ikutan di sisi proses dari materi baterai, nikel, copper, tapi juga bisa di renewable energy, tapi juga bisa untuk dekarbonisasi. Gimana untuk carbon capture? Kalau tiga-tiganya ada, saya rasa paling tidak ya 20 tahun sibuk lah. Terima kasih Mas Adin. Makasih. Ya, Makasih ya.